Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Kleopas si bodoh. Kleopas si bodoh. Mengapa Kleopas disebut bodoh? Dengan siapa Kleopas juga disebut bodoh? Ya. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Bagi saudara yang diberkati, siapapun saudara bisa share, bagikan kepada yang lain, supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Itulah finger ministry, dengan membagikan firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Kleopas si bodoh, Lukas 24 ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Seorang dari mereka ini kisah tentang dua orang murid yang berjalan pulang ke Emmaus. Di Yerusalem ke Emmaus itu kurang lebih 12 km. Nah, di sini disebutkan seorang dari mereka namanya Kleopas. Yang satu siapa? Tidak disebutkan. Ada yang mengatakan Petrus. Tapi kalau Petrus, nggak mungkin. Pasti disebutkan, karena dia murid yang utama. Ada yang menyebutnya itu si Lukas, penulis Injil, dan juga penulis kisah para rasul. Lukas ini yang menulis si Dr. Lukas atau Tabib Lukas. Tapi tidak disebutkan ya, kalau ya Lukas disebutkan. Ada yang mengatakan Filipus, salah seorang diaken yang dipilih di kisah para rasul pasal 6. Ya, ada yang mengatakan Yakobus, saudara dari Tuhan Yesus. Jadi banyak spekulasi. Tapi ada satu yang mengatakan bahwa kenapa tidak disebutkan namanya, supaya ketika orang membaca, orang yang tidak disebutkan namanya itu, si pembaca merasa dia orangnya, supaya bisa menghayati kisah perjalanan dua orang murid ini. Seorang dari mereka namanya Kleopas, Lukas 24 ayat 18, menjawabnya. Dia menjawabnya. Oh ya, ada yang mengatakan ini Maria, istrinya Kleopas. Kleopas itu siapa, saudara? Kleopas itu adalah saudara lelaki dari Yusuf. Ya, Yusuf ayah Yesus, ya, suami Maria. Nama istri Kleopas juga Maria, kan nama Maria itu nama yang umum, saudara ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi saudara, ketika dua murid ini pulang ke Emmaus, itu tiba-tiba Yesus menghampiri mereka dan bertanya. Ketika mereka sedang berdiskusi ya, tentang kematian dan keadaan di Yerusalem saat itu karena gempar Yesus disalibkan. Ya. Kemudian ini hari Minggu, saudara sekalian ya, setelah kebangkitan Kristus. Nah, Yesus ini, saudara, menampakkan diri kepada dua orang ini. Tapi mereka tidak menyadari bahwa yang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Ya, makanya ketika Yesus bertanya, apa itu yang terjadi? Makanya Kleopas berkata, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi malah balik bertanya, saudara sekalian. Nah, yang terjadi, saudara sekalian, kalau kita baca selanjutnya, ya, di ayat 25 sampai 27, ketika mereka bercakap-cakap, kemudian Yesus menyatakan dirinya, mengatakan begini, ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka berdua, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi mereka kembali ke Emmaus karena mereka tidak percaya bahwa Mesias itu harus menderita disalib, mati, pada hari ketiga bangkit. Makanya mereka pulang ke Emmaus dengan muka muram. Makanya ketika Yesus bersama dengan mereka, Yesus menerangkan tentang peristiwa yang terjadi itu sebenarnya adalah nubuatan dari kitab Perjanjian Lama. Ya. Maka Yesus berkata begini, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Jadi Kleopas dan temannya itu yang tidak disebutkan siapa, dikatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakannya, yang telah dikatakan para nabi. Jadi para nabi Perjanjian Lama sudah menubuatkan tentang apa yang terjadi saat itu, ya, penderitaan Yesus. Ya. Ayat 26, bukankah Mesias, nah ini dijelaskan oleh Yesus, harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Padahal saya yakin dan percaya Yesus, mereka sudah mendengar, Yesus sudah berkali-kali bahwa dia akan menderita di kayu salib, kemudian akan bangkit pada hari ketiga. Tapi mereka tidak percaya, sampai akhirnya Yesus menegur mereka dengan sebutan
betapa bodohnya kamu. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis di ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Perhatikan, dalam seluruh kitab suci. Kitab suci. Anak itu saudara udah ada pada zaman Yesus. Anak itu Taurat. Taurat itu ada 5, Pentakyuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian anak, Taurat, Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Kemudian Ketubin. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jelas terus kalian. Jadi siapa yang disebut si bodoh? Ya. Kleopas. Ini luar biasa saudara sekalian. Kleopas. Dan temannya siapa? Bisa jadi kita juga mungkin disebut si bodoh. Ya, kenapa bodoh saudara sekalian? Kalau terjemahan firman Allah yang hidup itu lebih telak lagi, mengatakan begini, ayat 25, Lukas 24, firman Allah yang hidup. Yesus berkata kepada mereka, bodoh benar. Nah, saudara lihat, bodoh benar kalian ini. Sukar benarkah bagi kalian untuk mempercayai apa yang telah dituliskan para nabi dalam kitab suci? Jadi, bodoh benar. Sukar benarkah bagi kalian untuk mempercayai apa yang telah dituliskan? Sebenarnya yang dimaksud Yesus bodoh itu lebih jelas kalau kata bodoh itu, ya bodoh kita tahu ya, kalau pengertian kamus itu tidak mengerti, tidak tahu, tidak dapat mengerjakan, tidak punya pengetahuan atau pengalaman. Itu menurut kamus. Sedangkan kata bodoh di sini memakai kata Yunani anoitos. Nah, anoitos itu dari kata a. A itu alfa, artinya negatif, partikel tidak. Kemudian noio ini dari kata noos. Noos itu mind, pikiran. Jadi noeo itu atau ainotas itu arti tidak punya pikiran, tidak punya pengertian. Ya. Nah, kata bodoh di sini lebih jelas kalau dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi bodoh itu punya pengertian lamban hatinya untuk percaya. Itu bodoh. Lamban hatinya untuk percaya. Berarti Thomas juga termasuk. Kan Thomas pernah berkata begini, karena dia belum menyaksikan kebangkitan Kristus, penampakan Yesus. Ya. Maka Thomas berkata, sebelum aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dan mencucukkan jariku ke lubang bekas paku, aku tidak akan percaya. Sekali-sekali aku tidak akan percaya. Makanya ketika Yesus menampakkan diri, Thomas langsung bersujud dan menunjukkan lukanya. Dia berkata, lihat tanganku, dan mulai sekarang jangan tidak percaya lagi. Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, Thomas termasuk si bodoh karena lamban. Orang-orang sudah percaya, menyaksikan. Thomas baru belakangan. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang secara akademik cerdas, pintar, pendidikan tinggi, tapi tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan tidak percaya Yesus itu mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Kematian Yesus di kayu salib itu adalah cara Allah bagaimana bisa menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Banyak yang tidak percaya, padahal pendidikannya tinggi. Makanya berbahagialah kita. Ya. Meskipun tidak melihat, namun percaya. Kita disebut orang yang berhikmat. Karena dengan kematian Yesus kayu salib, kemudian kebangkitannya, itu menunjukkan bahwa Allah bisa menyelamatkan manusia. Karena dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biar kita tidak dilabel sebagai orang bodoh, sebab kita percaya kepada Yesus yang bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Sehingga kita punya harapan untuk hidup bersama dengan Kristus di rumah Bapa di surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.